karya Putu Wijaya. Kalau anak-anak kecil di kampung itu rewel, ibunya cukup bilang, "Awas, Om Amin datang." Mulut anak yang menganga dan mata yang mengucurkan air itu akan mendadak sontak memutuskan emosinya. Mereka akan merapatkan tubuhnya ke dada ibu, sembari memutar kepala dengan cemas dan ngeri. Selanjutnya, mudah sekali untuk mengarahkannya, untuk makan nasi yang semula ia muntah-muntahkan, menelan obat, tidur, atau berlaku sopan dan tertib sesuai yang dikehendaki. Amin, lelaki tinggi besar dengan rambut gondrong dan hidung India itu memang memiliki sosok yang ajaib. Jalannya tersuruk-suruk, langkahnya berat, pakaiannya selebor, matanya tajam dan menyala kalau bicara. Kalau tertawa dan tersenyum, ia mengejutkan. Karena tarikannya sangat lebar hingga bunyi yang dikeluarkan pun terasa asing. Apalagi semua bisa berlangsung tiba-tiba, karena ia terhitung manusia yang susah diduga tingkahnya, seperti seniman. "Apa daya, ini memang kodrat saya," kata Amin dari hati ke hati. Kalau meninjau anatomi tubuhnya, "Saya lahir dari bapak dan ibu yang memiliki darah campuran. Kalau boleh memilih, saya ingin sekali muncul sebagai manusia yang tak banyak menarik perhatian secara fisik, agar saya bisa berkomunikasi pada ketajaman pikir dan memaksa orang memperhatikan saya karena buah pikiran atau prestasi saya. Tidak seperti sekarang." Lanjutnya, apa daya, ia tidak bisa memilih lagi. Ia sudah lahir, terbentuk, dan mendapat tempat yang istimewa di kalangan ibu-ibu rumah tangga sebagai hantu baru. Anak-anak yang lahir setelah televisi dan film merogoh ke pelosok, rupanya tidak bisa lagi ditakuti dengan raksasa dalam cerita wayang. Tidak keder lagi diancam dengan cerita Dracula, jin, memedi, leak, atau orang bunian. Mereka lebih takut pada Amin, yang sewaktu-waktu bisa lewat di samping rumah dengan tubuhnya yang menakutkan. Walhasil, kehadiran Amin yang mengontrak sebuah kamar di kampung kebun kosong itu sejak tahun ini telah memberikan pahala. Para ibu sudah semestinya sependapat bahwa Amin dengan segala kekayaan kodratinya telah menyebabkan anak-anak lebih mudah diatur jadwalnya. Artinya, Amin pun telah secara tidak langsung mengatur efisiensi mereka sebagai ibu rumah tangga. Bayangkan, betapa seorang anak yang menjerit-jerit minta dibelikan coklat atau boneka unyil, serta-merta tidak mengingat lagi tuntutannya kalau ibunya berbisik, "Awas, Mami datang." Tetapi, tidak semua orang setuju dengan harmoni atau stabilitasi gaya hantu Om Amin ini. Terutama Om Amin sendiri. Pada saat ia mulai menyadari bahwa ia telah dinobatkan menjadi hantu, tiba-tiba ia merasa dibuang. Artinya, untuk memudahkan mereka mengasuh anaknya, mereka telah menutup kemungkinan saya untuk dekat pada anak-anak itu. Padahal saya adalah seorang pencinta anak. Mereka dengan sewenang-wenang sudah mereteli hak saya sebagai manusia dan hak saya sebagai penduduk kampung ini. Padahal saya membayar dan tidak kurang sopannya dari warga yang lain. Saya sudah dirampok. Ini tidak adil. Ini tidak demokratis. Tidak manusiawi. Ini kejam. Dari segi pendidikan, ini juga tercela. Bahkan, dari segi psikologis, ini berbahaya, kata Amin menggebu-gebu. Amin pun mencari kesempatan yang baik. Suatu hari, dekat lapangan badminton, disaksikan oleh sejumlah ibu dan bapak yang sedang melewatkan sore, ia dapat kesempatan itu. Dari jauh, ia sudah bisa melihat gerakan ibu-ibu yang momong anak itu berbisik, "Awas, Om Amin, awas, Om Amin datang." Hati Amin terbakar. Apalagi dilihatnya, anak-anak itu serentak menyuruhkan kepalanya ke ketiak ibunya sambil gemetaran. "Sebentar,
kata Amin dengan suara yang ditekan sehalus mungkin. Ketika sampai di tengah-tengah orang itu, "Ini tidak adil. Saudara-saudara sangat tidak terpuji sudah menjadikan Om Amin ini hantu. Saya bukan hantu. Saya manusia biasa yang berhak bergaul seperti saudara-saudara. Saya bukan yang mendidik anak itu berani, tapi membuatnya jadi penakut. Saya tidak mau lagi dijadikan alat untuk menidurkan anak atau menyuapi anak. Kok mau enaknya saja? Saya menuntut diberikan kesempatan bergaul secara wajar, seperti manusia dengan manusia terhadap anak-anak itu. Ayo salaman sama Om Amin. Ini manusia, bukan binatang buas. Tidak perlu ditakuti. Ayo salaman, salaman." Semua orang tercengang karena tidak siap. Dan ketika Amin mengulurkan tangan, mencoba menggapai seorang anak, bukan hanya bocah itu yang semakin mengkerat, tetapi ibunya sendiri hampir rebah karena terkejut. Seorang anak muda puntung cepat menangkap tubuh yang tumbang itu. Selanjutnya, anak itu langsung berkoar, menjerit seperti disuntik. Yang lain, bagai mendapat komando untuk membuka mulut dan menggelepar-gelepar. Pertandingan persahabatan antara RT 10 dan RT 9 praktis terganggu karena hingar-bingar itu. Semua mengusut apa yang sedang terjadi. Sementara, Amin yang takjub dan tidak bisa menerima peristiwa itu, perlahan-lahan angkat kaki dengan hati yang berantakan. Sejak hari itu, Amin tidak hanya ditakuti oleh anak-anak. Om Amin juga menggetarkan hati ibu-ibu. Ini menggelisahkan. Sebagai orang yang jarang di rumah karena kegiatannya di daerah kota, Amin sebenarnya tak terganggu. Tapi, sebagai seorang warga kampung, kalau sudah tengah malam, ketika ia mengayuh langkahnya yang berat dan memasuki tempat kontrakannya, hatinya tersinggung. Meskipun ruang kontrakannya masih 1 tahun, ia mulai merencanakan untuk pindah saja. Amin gentayangan mencari kontrakan baru. Dengan uang, semuanya tidak sulit, meskipun orang bilang Jakarta ini sudah kebanyakan penduduk. Tapi yang menjadi pikiran dan sekaligus menyebabkan usaha Amin gagal adalah suasana yang dijumpainya di setiap calon pemukiman baru. Setelah harga cocok, ia selalu dihadapkan kepada mata dari penduduk di sekitar tempat itu yang menatap kepadanya dengan rasa yang takjub. Dan begitu ia melihat seorang anak mendekap ibunya sambil berbisik-bisik, Amin langsung putus asa dan membatalkan pilihannya. Meskipun tidak menemukan tempat bertengger yang baru, pada suatu hari, Amin memasukkan semua barang-barangnya ke dalam koper. Tanpa diketahui oleh pemilik rumah, ia memutuskan untuk diam-diam minggat esok harinya. Hampir saja ia hendak melakukannya pada tengah malam. Di saat semua orang sudah mengunci pintu rumah, jalanan senyap, bahkan Hansip tampak tertidur di kursi mulut gang setelah capek main domino. Tapi, pikir punya pikir, ia urungkan niat itu. Aku mengalah, tapi janganlah aku kalah 100%, gerutunya dalam hati, sambil menghisap rokok di kamar dan melontarkan matanya ke jendela. Malam sangat dingin. Seekor kucing kelihatan berjalan lambat di atap rumah tetangga. Amin merasa dirinya seperti kucing. Ya, aku memang kucing tolol, tapi aku berhak mengatakan bahwa aku sakit hati untuk mencegah jangan sampai mereka mengulangi perlakuan yang di luar batas kemanusiaan ini kepada orang lain di kemudian hari. Bukan hanya Om Amin ini, mereka harus sadar bahwa mereka tidak berhak memereteli siapa saja dengan cara membaptisnya sebagai hantu atau hal lainnya. Tulis Amin di dinding dalam hatinya. Pagi hari, begitu bangun tidur, Amin langsung memasukkan barang-barang yang terakhir. Di depan kaca, ia tertegun sebentar. Ia mendelikan mata, tersenyum, lalu tertawa. Entah kenapa ia kaget sendiri melihat wajahnya. Apa yang menyebabkan muka itu kelihatan menakutkan? Padahal, kalau diusut satu persatu, ia tidak buruk.
malah cenderung ganteng. Mungkin kegantengan seorang Duryudana yang keras dan tegas. Bahkan, ia berani bertarung. Sesungguhnya wajahnya itu kamera face, wajah komersial untuk sinetron Indonesia. Mungkin kumis terlalu lebat, atau ekspresi yang terlalu serius meskipun bisa dikendorkan sedikit. Amin mencoba mematut wajahnya untuk menemukan penampilan yang kira-kira agak komunikatif dengan dunia ibu-ibu dan dunia anak-anak. Tapi akhirnya ia menarik nafas, merasa diri bodoh dan menyesal. Tak perlu dicari-cari. Pada umumnya, pasti ini tidak penting. Pasti tidak penting. Kan sia-sia untuk mencari. Sebab yang jelas inilah buat mereka hantu. Dan sekali disebut hantu, anak lain, ibu lain tak perlu untuk menilainya. Mereka ikut menyebut hantu. Sebab mereka membutuhkan hantu untuk membantu mereka ngomong anak dan ngomong dirinya. Kata Amin. Dengan keputusan itu, Amin makin merasa mantap lagi untuk pergi tanpa pamit. Ia meneruskan kebiasaan rutinnya agar yang punya rumah tidak curiga. Mandi seperti biasa sambil menyanyikan lagu serius yang itu-itu saja. Makan 5 biji telur dan membaca koran. Menegur sedikit anak tuan rumah yang baru membeli motor baru, lalu menyetel radio dengan mendengarkan siaran warta berita pagi. Amin sama sekali tidak menduga bahwa beberapa pasang mata diam-diam mengintip. Ia sudah membuat analisa di depan kaca. Ia pun memikirkan bahwa di sekitarnya juga ada manusia-manusia yang perlu untuk dianalisa. Bahwa karena tingkahnya begitu sempurna hari itu, mata-mata penghuni rumah lainnya jadi ikut pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Om Amin? Apa dia sakit? Apa dia marah? Apa dia mau kawin? Atau dia mau pindah? Apa Om Amin sedang jatuh cinta? Tanya mereka satu sama lain. Beberapa orang dengan cermat memperhatikan, lalu melaporkannya kepada orang lain. Pada pukul 11, hampir seluruh keluarga di RT Om Amin tahu sesuatu sudah pasti akan terjadi. Entah apa. Amin masih sempat nyetok tukang somai kesayangannya. Ia menggasaknya sampai 3 porsi. Pedagang asal Tegal yang ompong itu sampai kaget. Apalagi Amin tidak mau menerima uang kembaliannya. Sudah, ambil saja, kata Amin dengan gaya acuh. Untuk menambah-nambah rezeki di tahun resesi sialan ini, ambil saja. Kapan lagi saya bisa sosial sama Bapak? Biasanya kembali capek juga saya ngotot-ngotot kan? Amin juga mengejutkan tuan rumah. Ketika beberapa anak tanggung berkerumun membicarakan sebuah layangan putus yang nyangkut di atap rumah Amin, tepat di ubun-ubun kamar Amin, hantu itu segera turun tangga. Ia melipat ujung celana dan merayap naik. Direnggutnya layangan itu. Lalu dilepaskannya kembali melayang ke bawah untuk diperebutkan secara adil. Walaupun layangan itu kemudian hancur karena pergumulan, semua orang paling tidak menoleh pada Amin sambil berbisik. Aneh ya Om Amin hari ini. Tepat pukul 12 siang, Amin mengambil tindakan. Ini adalah jam kelahirannya sekitar 35 tahun yang lalu. Menurut kepercayaan mistik yang dianutnya, bertindak untuk hal-hal yang penting di jam kelahiran adalah kunci untuk sehat dan panjang umur. Tanpa permisi atau salam-salaman terlebih dahulu, ia mengangkut koper dan meninggalkan kamar kontrakannya secara agak demonstratif. Mula-mula, hanya 2-3 pasang mata yang memperhatikan dengan mencuri-curi. Tetapi kemudian menyusul satu lagi. Akhirnya, seluruh penghuni RT terang-terangan menatapnya dengan tatapan penuh minta dijawab. Mau kemana Om Amin? Tapi rupanya tak seorang pun yang berani menggerakkan mulut. Amin seperti mendapat angin. Selesai. Desisnya dalam hati. Sabar-sabarnya orang, namanya manusia.
Satu ketika aku menutupkan sikap. Gua pergi dari kampung ini yang brengsek ini supaya kalian belajar sedikit menghargai orang. Meskipun terlalu berat, Amin berusaha menjadi Duryudana yang sesungguhnya. Peluhnya segera mengucur dan tangannya sakit menahan beban berat sebelum mencapai jalan raya. Ia berlagak tenang, bahkan berhenti sebentar untuk menyulut rokok, meskipun apinya segera mati, baru beberapa langkah jalan. Ia tidak menoleh-noleh, tujuannya sudah pasti, sebuah taksi dan goodbye. Amin merasa seperti asap mengepul di sekitar kepalanya di tengah tatapan warga kampung. Asap kemarahan selama 1 tahun menderita penghinaan. Di pinggir jalan besar, ia baru menyadari bahwa bajunya sudah basah kuyup. Ketika ia mengelap badannya, mendadak ia terpesona. Rupanya, selama beberapa puluh meter di jalan kampung, ia sudah tidak menoleh-noleh. Kini ketika memperhatikan, ia baru sadar, barangkali setengah atau 3/4, bahkan mungkin seluruh penduduk kampung mengikutinya. Mereka berjajar menggendong anak-anaknya. Ada juga yang hanya menuntunnya di kejauhan. Semua menatap ke arah Amin. Tapi ketika Amin memandangnya, mereka pura-pura melihat ke arah lain dengan membicarakan sesuatu dengan temannya. Amin yakin, semua penonton itu menonton lakonnya. Ia percaya upacara yang tidak terkoordinir dengan rapi itu ditunjukkan kepadanya. Sepak terjang mereka dan terutama sekali air muka mereka dan mata mereka tidak bisa berbohong. Ini semacam tanda petik atau garis bawah yang ingin menegaskan kepergiannya. Melihat hal itu, Amin lupa mengacungkan tangan pada taksi-taksi kosong yang lewat. Sekarang ia balik penuh pertanyaan. Mereka mau apa? Apa mereka belum habis-habisnya mengejek? Tidak ada anak yang menolak makan atau tidur. Kenapa mereka dibawa? Dalam kebingungan itu, peluh Amin makin nyerocos. Di pinggir jalan, tubuh raksasa itu kelihatan seperti hantu kesiangan. Sesuatu yang merawankan tiba-tiba meruap dari tubuh yang semula memancarkan sinar yang menakutkan itu. Amin sendiri menyadari bahwa dirinya tiba-tiba bukan hantu, tapi badut sirkus yang basah kuyup karena habis melawak tapi tidak ada yang ketawa. Ingatan ini benar-benar menyakitkan hatinya. Lalu ia sadar lagi bahwa ia segera akan meninggalkan orang-orang itu. Tangannya kemudian segera naik, hendak memanggil taksi. Salah seorang ibu, dengan seorang anak yang mendekap erat di dada, kemudian mendekati Amin. Amin pura-pura tidak melihat. Wanita itu menegur, tapi Amin tetap sibuk mengarahkan matanya ke jalan. Hanya telinganya yang menangkap kata-kata orang itu. Om Amin, mau kemana? Amin menoleh dengan segan. Apa? Om Amin mau kemana? Amin tidak segera menjawab. Sekarang ia memperhatikan orang itu. Seorang wanita yang sederhana, dengan penghasilan yang pas-pasan. Bukan seseorang yang terjepit. Bukan seorang yang sakit hati. Seorang yang biasa saja. Di dadanya, seorang anak perempuan berusia 1 atau 1,5 tahun mendekap. Sepintas kilas kelihatan seperti anak yang ketakutan setengah mati dan mati-matian minta pertolongan ibunya. Sedemikian rupa, nyaris seperti ingin menyuruh kembali ke dalam tubuh ketika ia masih berupa janin. Dada Amin berdebar. Tiba-tiba ia merasa telah membuat kekeliruan besar. Darahnya tersirat. Kalau diperhatikan, di sela-sela lepitan baju dan tangan ibunya, anak itu tidak benar-benar menghindar. Tidak. Ia ternyata menggerakkan kepalanya perlahan-lahan dari gundukan bukit dada ibunya yang melipat. Lalu sedikit-sedikit memunculkan ujung matanya yang tidak berkedip. Begitu bening, begitu jujur, begitu polos. Om, mau kemana? Ulang ibu itu. Amin melihat mata anak itu semakin jelas. Rasanya
Ia seperti menanti detik-detik yang menghitung akan meledaknya sebuah bom waktu. Om Amin, mau kemana? Tanya wanita itu untuk kesekian kalinya tanpa rasa jemu. Amin seperti seorang juru kamera, kemudian melayangkan matanya kepada orang-orang lain, kepada anak-anak dalam gendongan ibu-ibu kampung itu. Entah karena terlanjur sudah menyimpulkan atau didesak oleh ilham yang tiba-tiba untuk merumuskan sesuatu, ia makin tersiram. Ya Tuhan, apa ini? Apa ini? Ya Tuhan, aku sudah keliru, desis Amin dalam hati. Perlahan-lahan, anak-anak yang menempel ke pundak atau dada ibunya itu melonggarkan pelukannya. Mereka mengangkat kepalanya dengan hati-hati, lalu memalingkan dengan ragu-ragu. Tetapi kemudian, ya, mereka mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah Amin, mata ke mata, tanpa sama sekali berkedip. Amin ditatap oleh puluhan pasang mata anak-anak yang sama sekali tidak berkedip. Amin merasa seperti disinari oleh puluhan bintang-bintang. Amin terpesona. Ia tidak pernah membayangkan anak-anak itu dapat menatap ke arahnya tanpa rasa takut. Om Amin, mau kemana sih? Tanya wanita itu kembali. Sekarang semakin jelas. Anak dalam gendongan wanita itu telah mengendorkan tubuhnya. Tangan kanannya terangkat, lalu menunjuk kepada Amin. Dan mulutnya seperti melontar sapa, Amin. Tuhan Maha Besar, teriak Amin dalam hati. Ini lebih dari bukti bahwa aku bukan hantu. Tak sengaja, Amin sudah merogoh saku dan mengeluarkan permen Mentos. Ia langsung mengeluarkannya pada anak itu. Setelah terulur, ia baru merasa ragu. Anak itu hanya memandang. Tapi ketika ibunya beberapa kali memberi komando, ambil. Dengan ragu-ragu, anak itu mengulurkan tangan, lalu merebut permen itu dengan cepat. Kemudian mendekapkan mukanya kembali kepada leher ibunya dengan malu. Sementara tangannya menggenggam permen itu dengan kuat. Amin seperti mengelupas. Mau kemana Om Amin? Tanya wanita itu lagi. Amin masih belum bisa menjawab. Ia putar otak. Pergi? Oh tidak. Pulang kampung sebentar. Ada saudara yang kawin, kata Amin kemudian. Lalu anak tuan rumah kelihatan bergegas muncul sambil mengulurkan kunci kamar. Kuncinya ketinggalan, Om. Amin menyambut kunci itu, mengucapkan terima kasih, lalu cepat cepat taksi. Seperti mendapat tempat pelarian, kemudian ia menjatuhkan tubuhnya di jok tempat duduk. Jendela taksi diketuk. Ia menoleh. Di luar sana, ibu-ibu dan anak-anak itu berderet di samping taksi sambil melambai-lambaikan tangan. Beberapa tangan kecil menyentuh dan mengetuk-ngetuk kaca jendela taksi. Amin balas melambai. Ia memejamkan matanya. Sementara taksi diarahkan ke Kebayoran menuju rumah salah seorang temannya, Amin menghapus air mata. Hantu ini menangis, desisnya. Seminggu, Amin tinggal di garasi temannya di bilangan Kebayoran Baru yang elit. Di lingkungan yang mewah dengan anak-anak yang diasuh oleh babysit itu, ia tidak pernah lagi ditakuti. Tidak ada ibu yang menganggapnya hantu. Ia bebas untuk mengekspresikan kecintaannya pada anak. Tapi, ia pun tidak banyak diperhatikan, karena orang-orang tidak punya waktu, atau anak-anak di lingkungan itu tidak menganggapnya penting. Amin praktis juga tidak bisa bergaul dengan anak-anak. Ia tetap terasing, sebagai seonggok dunia yang lain. Tepat jam 12, suatu hari, ia meninggalkan tempat pengungsian itu. Bukan kurang servis atau dibetot hasrat untuk mengembara, tapi
Ada semacam kesunyian. Rasa rindu, entah apa, yang menyebabkan saya harus pergi, Tante. Kata Amin kepada sponsor yang dengan cuma-cuma memberikan tumpangan. Maka berangkatlah Amin meninggalkan Kebayoran. Ketika Amin turun dari taksi di kampung kamar kontrakannya kembali, berita meluncur dengan cepat dari mulut ke mulut. "Awas, Om Amin datang, Om Amin datang," kata ibu-ibu mengancam anaknya. Ketika Amin lewat dengan susah payah menenteng koper, menyusuri jalan kampung, anak-anak kampung yang sedang rewel langsung berhenti nangis. Yang tadinya mengunci mulut mogok makan, serta-merta menyerah untuk disuapi. Bahkan, yang bandel main di selokan, cepat-cepat menghindar. Amin menyaksikan itu semua dengan mata dan hati yang lain. Itu bukan lagi penolakan, tapi justru bukti bahwa ia sangat berarti dalam kampung itu. Ia terharu. Ia tergerak untuk menyapa dengan mulut manis. Tapi kemudian Amin sadar, ia tidak boleh berubah. Ia harus memainkan peran yang sudah diberikan kepadanya. Lalu, ia pasang kembali mimik keras. Langkahnya tegap, lempeng, tidak peduli dan jahat. Matanya mencorong, dingin dan tidak bersahabat. "Om Amin, Om Amin datang," bisik ibu-ibu untuk menenangkan anak-anaknya yang rewel. Di depan kamar kontrakan, Amin meletakkan beban, menarik nafas panjang sambil memandang pintu kamar rumahnya bagi bertemu pacar yang lama hilang. "Aku kembali, Bu. Demi Tuhan, inilah tempatku. Kalau ada duit, aku beli rumah ini," katanya. Tiba-tiba saja seberondongan anak-anak berlarian mengejar layangan putus di sekitar Amin. Layangan itu nemplok di puncak rumah. Ada yang langsung memanjat tembok. Yang punya rumah keluar rumah dengan cemas dan berteriak mencegah anak-anak itu. Tapi mereka terlalu berani dan liar. Mereka hanya memikirkan bagaimana sampai di layangan itu, tak peduli merusak apa. "Hei!" teriak Amin tiba-tiba dengan suara yang menggeledek. Anak-anak itu langsung menghentikan pencariannya. Mereka terkejut bukan main melihat kedatangan Amin. "Turun! Kalian merusak rumah orang. Itu tidak baik. Mengerti tidak? Belum tahu rasanya digigit ya?" Anak-anak itu tersipu-sipu turun. Kemudian semuanya berserakan lari. "Hantu datang! Hantu datang!" "Tuh, dengar. Awas, Om Amin datang. Om Amin sudah datang. Nanti digigit. Ayo cepat bobo," bisik seorang ibu menggertak anaknya yang ngamuk karena tak mau tidur. Amin tersenyum nikmat.